Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan penuh penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari saksikan informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang ingin memberikan e-giving, boleh melalui scan QR Code atau transfer melalui rekening ada pada layar kaca Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada hari ini, dan mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kira-kiranya Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan aku. Lebih dekat
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, semuanya sukacita, semuanya sehat. Oke, kita akan persiapkan hati kita mau belajar firman Tuhan lagi. Sudah 3 minggu ini kita khotbah seri ya. Khotbah seri, jadi saya harap saudara bisa mengikuti dengan baik supaya bisa mendapat the whole picture, gambar besarnya. Saya juga ucapkan shalom buat saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Saya percaya, saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dalam segala sesuatu, baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kita hari-hari ini sedang belajar ucapan bahagia yang ada di Matius 5 ayat 1-12. Dan 2 minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa ini adalah konstitusi kerajaan Allah, undang-undang kerajaan Allah. Dan Tuhan memberikan kepada kita waktu selama kita masih hidup di dunia ini untuk belajar supaya nanti kita layak untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Siapa yang mau jadi warga negara kerajaan sorga? Boleh lambaikan tangan, yes. Jadi selagi masih ada waktu, kita bukan hanya belajar, tapi kita juga mau mengaplikasikannya dalam hidup kita. Selama masih ada waktu, kita mau melakukan yang terbaik supaya nanti kita layak. Berbahagialah dalam bahasa aslinya menggunakan kata makarios yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris blessed, fortunate atau happy. LAI memilih menggunakan kata happy, berbahagialah. Nah hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar yang poin yang ketiga. Poin yang pertama, berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah yang ketiga, menarik karena nomor 1 berkata karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Yang kedua akan dihibur. Jadi nomor 1 tentang surga, nomor 2 tentang emosi, dan yang ketiga buat saya menarik karena ternyata waktu Tuhan memberkati kita lengkap ya. Enggak cuma berkat rohani, tapi juga Tuhan mau memberkati kita dalam kehidupan jasmani kita. Yang setuju katakan yes. Dan itulah yang disebut Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Juru selamat bukan cuma buat spiritual aja, tapi Tuhan juga mau bekerja dalam hidup kita secara jasmani. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita diberkati berlimpah-limpah. Yang setuju katakan yes. Poin yang ketiga, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Menarik karena poin pertama bicara apa? Karena akan memiliki kerajaan sorga. Tapi poin yang ketiga bicara karena mereka akan memiliki bumi. Wah hebat ya. Jadi juga Tuhan berkata kita diberi kuasa untuk memiliki bumi. Jadi kalau saudara pikir, ikut Kristen kadang-kadang nggak nyambung ya, nggak relevan, ngomongnya surga melulu. Nah itu baca Alkitabnya kurang lengkap. Karena selama saya belajar firman Tuhan, saya semakin kagum. Karena Tuhan pengen juga kita diberkati di muka bumi ini. Nah kita ngelihat kata-kata lemah lembut dulu. Lemah lembut. Nah lemah lembut sini bukan lemah gemulai ya, bukan melambai-lambai. Jadi jangan berpikir, oh Tuhan mau kita jadi lemah lembut, lemah gemulai, melambai-lambai, nyiur di pantai. Enggak. Terus Tuhan mungkin mau kita ngomongnya pelan-pelan. Nah kalau definisi lemah lembut seperti itu, berarti beberapa orang misalnya dari Sumatera Utara yang hari ini ulang tahun juga didefinisikan kurang lemah lembut dong. Karena orang Sumatera Utara kan kalau ngomong kenceng.
Apakah harus begitu gitu ya? Ya nanti kita sama-sama belajar. 1 Petrus 3 ayat 4, Rasul Petrus mengajar perempuan menarik. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi satu waktu Rasul Petrus pernah berkata kepada perempuan-perempuan, kepada wanita-wanita, jangan pakai perhiasan rambut dikepang-kepang dan sebagainya, terlalu norak, terlalu over gitu ya. Tapi Rasul Petrus mengatakan perhiasan terbaik adalah roh yang lemah lembut. Yang cowok-cowok setuju nggak? Cowok-cowok setuju nggak? Setuju nggak? Buat apa kenal cewek cantik jelita gitu ya? Wah bening banget. Udah gitu dandananya keren banget. Tapi kalau ngomong saya nanya cowok lu bukan cewek lu ya. Yang cowok gimana rasanya? Wah tuh cewek kayak gitu kok enak dilihat, tapi tidak enak didengar. Dilihatnya enak bener, tapi didengarnya tidak enak. Tapi Rasul Petrus sudah ngomong, perhiasan yang terbaik adalah inner beauty. Jadi ini pelajaran juga bukan buat cewek aja, buat kita semua. Ada sebuah kecantikan, ada sebuah keindahan yang dari dalam keluar. Physical appearance penting nggak? Penting dong. Jadi jangan ngomong, oh kalau gitu physical appearance nggak penting ya kok. Wah kita sembarangan nggak usah mandi seminggu, sebulan nggak usah mandi, bau dan sebagainya. Yang penting hati gue, yang penting hati gue. Enggak juga. Kita juga perlu menjaga physical appearance. Tapi ingat, Rasul Petrus mengingatkan bahwa perhiasan yang terbaik itu dari roh yang lemah lembut. Enak gitu loh ngobrol sama orang yang lemah lembut. Jadi kalau diajak ngomong nggak nyolot gitu ya. Kalau ngomong nggak julid. Kalau diajak ngomong enak. Terus dia bisa kasih jawaban yang lembut, menenangkan hati. Jadi kalau kita punya masalah ngobrol sama dia enak gitu loh, empuk rasanya. Nah jadi marilah saudara-saudara kita belajar untuk punya hati yang lemah lembut. Nah kita akan belajar gitu ya. Di sini katakan lemah lembut dan tentram, peace. Lemah lembut dan tentram, seneng kan? Orang kalau ketemu yang lemah lembut dan tentram, dan peaceful gitu kan seneng ya. Wah di luar ada badai, di luar ada apa-apa. Terus kalau ngomong sama orang yang lemah lembut, yang tenang, itu enak, empuk gitu, empuk. Kita mau belajar kata-kata lemah lembut. English Standard Version, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meek, lemah lembut, gently atau gentle, itu arti kata meek. Blessed are the meek, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan diwarisi bumi. Dari kata-kata ini aja udah very logis loh. Maksudnya gini loh, orang kalau lemah lembut, kan banyak yang suka, setuju nggak? Orang kalau lemah lembut tuh banyak yang suka. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya ketemu, oh iya loh, ayat ini sebenarnya tidak perlu diterjemahkan lebih dalam aja, sudah bisa diterima loh. Orang kalau lemah lembut, peaceful, itu banyak yang suka. Jadi misalnya saya pergi ke Semarang, terus orang-orang di Semarang yang kenal saya, kenal Cilina gitu ya, wah menerima dengan baik. Kenapa? Seneng ngobrol sama Cilina, enak gitu ya, makanya ditraktirin, dijajanin, terus dimanapun kamu pergi aku anterin, terus nanti pulangnya dikasih oleh-oleh. Saudara udah mulai nangkap belum gambarannya, memiliki bumi itu apa? Jadi waktu ke Semarang diterima, terus mau kemana lagi diterima. Kenapa? Karena punya personality yang lemah lembut, jadi kemanapun diterima. Nggak perlu kaya raya, tapi orang yang lemah lembut punya banyak teman, dan teman-teman kita akan menerima kemanapun kita pergi. Ya, sudah tahu kami punya teman di Jerman.
Dia sudah berkali-kali ngomong, ayo please come to Germany. Please come to Germany. You can stay in our house. Free. Kita juga punya teman yang tinggal di Florida. Dia bilang, please come to Florida, bring your children. They will enjoy Florida. Karena kebetulan dia tinggal di Orlando. Orlando itu banyak amusement park. Ada Disney World. Disney World-nya aja ada 6. Ada ada Universal Studio. Jadi kayaknya 2 minggu nggak cukup kalau kita mau main di amusement park itu. Dan dia bilang, please come to Orlando and you can stay for free. Wah, enak gitu ya. Kalau kita punya karakter yang lemah lembut and peaceful, banyak akan terima kita. Jadi kata-kata ini sebenarnya nggak perlu diterjemahin. Kita akan memiliki bumi. Kenapa kita memiliki bumi? Karena kemanapun kita pergi, kita diterima dengan baik. Bukan cuma diterima dengan baik, di-entertain dengan baik. Yuk kita merubah sikap kita menjadi orang yang lemah lembut. Jangan julid, jangan, tadi apa temannya julid? Songong, bukan songong. Pokoknya hal-hal yang gak enak. Next. Kalau tadi ESV, NLT, God bless those who are humble, for they will inherit the whole earth. Bahasa Inggris ESV menggunakan kata gentle, gently, meek. New Living Translation menggunakan kata humble. Saudara tahu arti kata humble? Humble apa? Rendah hati. Oh ternyata diterjemahkan mirip ya. Rendah hati. Nah mungkin saudara yang hobi belajar sudah mulai bertanya-tanya, aslinya apa sih kok? Gitu kan biasanya saya pakai asli. Aslinya apa? Lemah lembut atau rendah hati? Ya kita lihat. Dalam bahasa Yunaninya ini, saya nggak usah baca, itu aja yang saya bold. Makarioi, hoi, price. Price itu dari kata bahasa Yunani dari kata dasarnya praus. Praus. Nah kata praus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada yang ngomong gentle, ada yang ngomong meek, ada yang ngomong humble, tapi juga dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan lemah lembut. Nah saya mau cerita sedikit tentang kata praus. Dalam bahasa Yunani praus, kata-kata praus ini adalah sebuah kata yang menggambarkan sebuah kejadian. Jadi bukan kata demi kata, tetapi kalau kita periksa bahasa aslinya, kata praus ini adalah sebuah kata yang mewakili sebuah kejadian. Jadi menarik. Kata praus adalah sebuah kata yang menggambarkan kejadian di mana ada seekor binatang liar yang dijinakkan. Itu praus. Sudah nangkep maksudnya? Jadi peternak-peternak mereka akan cari binatang liar di luar sana untuk diternakkan. Contoh yang paling gampang mungkin yang saudara sering lihat di TV adalah kuda liar. Kuda liar ditangkap. Tangkap, terus dibawa ke kandang, berhari-hari kuda liar tadi memasuki sebuah proses yang namanya praus. Kenapa praus? Karena mereka berusaha, peternak-peternak ini berusaha untuk menjinakkan kuda liar tadi. Yang liar bukan cuma kuda, ini contoh aja, bisa kerbau, bisa sapi dan sebagainya. Nah, binatang liar kan binatang yang semau sendiri kan, sudah terbiasa hidup di alam bebas. Jadi waktu dia dimasukin ke kandang, walaupun kandangnya besar, kalau saudara ingat film-film cowboy, itu ada kandang yang lumayan besar, ranch, bukan cuma kandang, ranch, dipagerin. Nah mereka mulai pelan-pelan diajar untuk kehidupannya dibatasi. Kalau dulu kan sebebas-bebasnya di alam luar, terserah lu mau ngapain. Nah tapi kata-kata praus, seperti tadi sudah saya katakan, menggambarkan sebuah proses binatang liar yang dijinakkan. Nah jadi binatang tadi diikat lehernya,
ditarik sama orang. Dan dia mulai kehilangan kebebasannya, mulai kehilangan keindependenannya. Awalnya dituntun. Waktu dituntun, dia meronta-ronta nggak? Meronta-ronta. Kita lihat filmnya kan, meronta-ronta. Nah kalau dia sudah bisa mulai dituntun, peternak itu mulai bukan cuma dituntun, mulai menunggangi dia. Saudara pernah nggak lihat filmnya? Film koboi? Nah waktu ditunggangi, binatang liar tadi, sapi, kerbau, banteng, kuda, dan sebagainya, itu meronta-ronta. Wah. Nah tapi kata-kata praus sekali lagi adalah sebuah proses panjang, sampai akhirnya binatang liar tadi menjadi binatang yang jinak. Saya harap saudara sudah mau dapat bayangannya. Berbahagialah orang yang praus, makaroi, hoi, praus. Berbahagialah orang yang sudah dijinakkan. Enak gak kata-katanya? Enak gak kata-katanya? Halo? Enak gak? Gak enak loh. Berarti kita kehilangan kebebasan kita. Dulunya semau sendiri. Dulunya semau gue. Apapun yang gue mau lakukan, gue lakukan. This is my life. Ya terserah gue dong. Mau ke gereja ya ke gereja, mau pelayanan ya pelayanan, mau komitmen ya komitmen, kalau lagi gak mau ya gak mau. Tetapi kata-kata praus itu bukan begitu. Kata-kata praus, kita menjadi orang yang sudah dijinakkan. Oke lah kata-katanya gak enak dijinakkan. Oke saya ganti. Controllable. Orang-orang yang sudah dapat dikontrol, orang-orang yang sudah dapat dikendalikan, orang-orang yang sudah dapat di-manage, orang-orang yang sudah dapat diatur. Jadi saya percaya saudara-saudara bergaul kan? Yang kerja, punya rekan kerja, yang bisnis, punya supplier, punya customer. Tapi dalam pergaulan sehari-hari, kita kan sering ketemu manusia lain. Dan saya mau mengakui paling tidak enak ketemu dengan orang yang semau sendiri. Setuju nggak? Orangnya semau sendiri. Hari ini ngomong, iya. Besok enggak. Jadi dia mau-maunya aja. Kalau gue mau datang ya gue datang. Kalau enggak ya enggak. Kalau gue mau hangout sama lo ya datang, kalau enggak ya enggak. Jadi enggak jelas gitu hidupnya. Nah, jadi bicara tentang orang yang lemah lembut, bicara orang yang rendah hati, bukan cuman ngomongnya lemah lembut, ngomongnya pelan-pelan, tetapi Alkitab menggunakan kata praus adalah orang-orang yang sudah dijinakkan, sudah dapat dikendalikan, controllable, manageable. Siapa yang bisa mengontrol, siapa yang bisa memanage? Bukan manusia lain, tapi Tuhan. Nah kalau di perjanjian lama, Tuhan memberikan sebuah contoh, ada tanah liat yang dibentuk. Betul ya? Ada tanah liat yang dibentuk. Dan waktu Tuhan membentuk tanah liat itu, saya harap saudara kebayang ya, ada tanah liat. Itu Tuhan memilih tanah liat yang terbaik. Jadi kalau masih ada batunya diambilin, ada kerikilnya diambilin, ada ranting-ranting diambilin. Nah kalau kita jadi tanah liat itu sakit loh. Ada sifat-sifat yang gak baik diambilin. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik diambilin. Nah sesuatu yang diambil dari hidup kita itu sakit. Sakit. Tetapi waktu kita terus taat, supaya Tuhan mengerjakan sesuai dengan maunya Tuhan, akhirnya tanah liat itu menjadi sebuah vas yang indah. Ini bukan sesuatu yang klise, walaupun mungkin saudara udah sering dengar, tapi waktu saya ngomong begini, saya keingat betapa Tuhan mengerjakan hidup saya, diambil satu-satu.
semakin kita genggam, prosesnya semakin sakit. Yang mengerti kata Yes? Semakin kita mempertahankan diri, rasanya semakin sakit. Bahkan cerita di kitab Yeremia menceritakan kalau tanah liat itu agak miring, agak rusak, Tuhan mengerjakan kembali. Tuhan mengerjakan kembali. Selama Tuhan sayang sama kita, beberapa minggu lalu kan saya udah sharing, kalau disayang Tuhan secara manusia tuh nggak enak. Masih ingat saya ngomong gitu? Nggak enak. Kenapa? Karena Tuhan begitu sayang sama kita, Tuhan pengen kita mencapai the fullest life, hidup yang terbaik. Makanya Tuhan ambilin tuh yang nggak bener, Tuhan ambilin yang nggak bagus. Sakit, iya sakit. Tapi tenang ya. Satu hari kelak kamu akan bersyukur dengan proses ini. Wah, jadi bagus. Nah, jadi kata praus, beberapa hal yang bisa saya sharingkan di situ adalah controllable, manageable, dapat dikendalikan. Terus di situ ada bicara tentang submit, tunduk dengan proses Tuhan. Terus itu ada kata-kata obey. Pas banget tadi pagi saya mau kesini, ketemu ada kaos obey, saya pakai aja deh. Obey. Betapa banyak orang susah untuk menjadi orang yang taat. Kenapa? Karena kita hidup dalam generasi ini kan. Generasi yang we do what we think it is good. Banyak orang berpikir aku melakukan apa yang aku pikir bagus lah. Jadi susah, ketemu orang taat tuh sekarang susah. Susah, harus diakui. Apa sih bedanya taat dan tunduk? Apa bedanya obey sama submit? Taat ini gini loh. Misalnya, saya bilang sama anak-anak, contoh. Saya bilang sama anak-anak, Abigail dan Phoebe. Cilina juga ngomong, Abby mandi, Phoebe mandi. Terus dia diam aja, mereka diam aja. Terus maminya teriak lagi, Abby mandi, Phoebe mandi. Mereka cuma ngomong, iya. Terus nadanya makin naik kan, tadinya 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav. Abby mandi, Phoebe mandi. Terus mereka akhirnya mandi, tapi jalannya sambil menggerutu. Cerewet, lagi main enak-enak suruh mandi. Nah itu taat, ya itu taat, tapi tidak tunduk. Nah berapa banyak dari antara kita yang sudah tidak taat. Terus berapa banyak di antara kita taat, tapi tidak tunduk. Kenapa? Karena menggerutu. Ke gereja lagi, pelayanan lagi, doa lagi, baca Alkitab lagi. Tuhan tidak mencari orang yang taat doang, tapi Tuhan cari orang yang tunduk sama proses Tuhan, tunduk sama maunya Tuhan. Wah kok khotbah hari ini nggak enak ya? Ya mungkin nggak enak, tapi ingat waktu kita mengalami praus, Tuhan berkata apa? Kita akan diwarisi dunia ini. Dan saya kagum ya, Tuhan gak cuma ngomong sorga, tapi Tuhan berkata, kalau kamu mau dikendalikan, kamu mau dijinakkan, kamu mau diatur, ternyata Tuhan juga menyediakan berkat jasmani buat kita. Jadi berkatnya nggak cuma secara spiritual doang, secara jasmani juga Tuhan siapkan. Asal kita mau diproses. Jadi kan kalau yang pertama akan empunya kerajaan surga. Jadi bicara tentang praus, bicara tentang mau dibentuk, mau diproses. Ya itu tergantung saudara-saudara lah, mau dibentuk, mau diproses nggak. Rasanya memang gak enak, tapi lambat
tapi pasti kita akan menjadi orang yang lebih baik. Dan waktu kita jadi orang yang lebih baik, waduh, Tuhan menyediakan banyak hal di belakangnya. Ini ada ayat yang nggak enak, tapi ya namanya firman Tuhan kan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan sayang, Tuhan akan hajar kita. Masih ada beberapa orang yang nggak nyaman jadi anak Tuhan. Nggak enak ya jadi anaknya Tuhan. Ya, saya sih pengennya kita semua menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi huyos-huyosnya Tuhan. Saya sudah khotbah beberapa minggu lalu. Anaknya bukan anak yang biasa, tapi menjadi huyos-huyosnya Tuhan. Menjadi teknonnya Tuhan, theoto teknon. Menjadi anak yang menurunkan DNA-nya Tuhan. Nah, ada sebuah proses supaya bisa sampai situ. Tuhan menghajar, Tuhan mendidik. Di situ dikatakan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liatan, Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saya ajak kita masuk sebuah teks yang gak asing buat kita. Tapi seperti saya selalu ngomong sama saudara, kalau baca Alkitab jangan sepotong-sepotong, supaya kita ngerti gambaran besarnya. Matius 11 ayat 28 ini ayat yang terkenal banget. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Suka gak ayat ini? Suka gak? Suka, siapa yang gak suka? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apalagi kalau lagi punya masalah. Terus dikasih ayat ini. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Wah, yes, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi saudara lupa ayat sebelahnya, persis ayat sebelahnya. Jadi ini bukan beda pasal, bukan beda perikop. Persis setelah ayat 28, bayangan kita apa sih kalau baca ini? Mungkin bayangan kita, kalau kita lagi ada beban yang kita pikul, yang berat gitu ya, Tuhan akan angkat beban kita, Tuhan akan buang beban kita, betul nggak? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu, betul? Perasaan kita gitu ya. Tapi baca ayat keseluruhan deh, ayat 29, ini kan ayat 28, ayat 29 ngomong apa? Pikulah kuk yang kupasang. Loh, Tuhan katanya memberi kelegaan, kok malah sekarang suruh mikul kuk sih? Makanya baca firman yang benar deh. Jadi orang berkata, aduh Tuhan beban hidupku kok berat banget ya. Aduh Tuhan beban hidupku gak enak, berat banget. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Wah, rame-rame datang ke Tuhan. Saudara pikir Tuhan ngeprank apa? Karena waktu orang sudah datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Loh Tuhan, kok malah dikasih kuk? Kuk saudara tahu ya? Kuk itu adalah sebuah alat untuk mengendalikan binatang. Kalau dia kuda, dia sapi, kuk itu dipasang supaya kusirnya bisa mengendalikan dia. Namanya kusir, betul ya? Kan ada lagunya ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ya, pokoknya kata-katanya gitulah. Di samping Pak Kusir yang sibuk bekerja, mengendalikan gitu ya. Mungkin yang generasi lebih muda nggak tahu lagu apa sih itu kok. Yang pasti bukan lagu sekolah minggu lah. Masa pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pada hari Minggu ku turut ayah ke gereja, bukan ke kota dong. Jadi itu bukan lagu sekolah minggu. Nah, jadi waktu kita datang kepada Tuhan, di sini diceritakan apa? Tuhan malah ngasih pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Jadi waktu beban hidup Tuhan izinkan kita alami. Waktu masalah Tuhan izinkan kita alami. Terus kita berseru kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang sini. Wah, kita udah datang ke Tuhan. Terus kita berharap Tuhan melepaskan segala beban kita. Yang gak punya uang dikasih uang. Yang gak punya pacar dikasih pacar. Yang pacarnya jahat Tuhan putusin. Kenapa? Karena banyak orang pacarnya jahat gak berani mutusin. Tuhan putuskan dia. Tuhan putusin aja deh. Tapi ternyata faktanya gak begitu. Waktu kita datang kepada Tuhan, bukannya beban kita diangkat, tetapi waktu datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, pikulah kuk, malah dikasih kuk. Dan Tuhan berkata apa? Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, ini loh ada sebuah proses yang kamu harus lalui, supaya jadi seperti aku yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati bahasa aslinya apa tadi? Bahasa aslinya apa tadi? Praus. Praus kita terjemahkan tadi apa ceritanya? Controllable, dapat dikendalikan. Nah, jadi waktu kita sudah belajar dari Tuhan, kita menjadi orang yang lemah lembut, kita menjadi orang yang rendah hati. Rewardnya apa? Hasilnya apa? Kita akan mendapat jiwa yang penuh dengan ketenangan. Jadi perubahannya not necessary yang terjadi di luar, tetapi perubahannya apa yang kita alami di dalam. Tuhan tidak mengubahkan circumstances kita. Tuhan tidak mengubahkan keadaan kita. Tapi yang Tuhan lebih tertarik adalah mengubahkan inner being kita. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa, hidupku gak enak. Kenapa sih saya berani ngomong begini? Karena saya mengalami. Sebelum Tuhan mengubahkan yang terjadi di luar, Tuhan pengen kita berubah dulu. Kita berubah dulu. Nah waktu kita sudah berubah, di situ dikatakan apa? Kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi jangan buru-buru tidak suka dengan masalah. Jangan buru-buru kalau ada masalah ditengking-tengking. Jangan buru-buru kalau ada hal-hal yang tidak enak. Kita lari dari situ. Tetapi juga kita mesti ngerti. Waktu Tuhan panggil kita, malah Tuhan kasih, pikulah kuk yang kupasang. Loh Tuhan, aku ini udah punya kuk berat nih, malah ditambahin kuknya Tuhan lagi. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Aneh bener loh kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya sampai geleng-geleng waktu dapat ayat ini, sampai geleng-geleng. Wah Tuhan bercanda nih. Di sini menggunakan kata, sebab kuk yang kupasang enjoyable. Enjoyable. Waktu saya baca, aduh Tuhan bercanda. Kok cook enjoyable sih? Nah, jadi sekali lagi saya mau sampaikan, Tuhan berkata berbahagialah, diberkatilah, beruntunglah orang-orang yang controllable, orang-orang yang dapat dikontrol, orang-orang yang dapat dikendalikan. Karena mereka akan diwarisi bumi. Nah, jadi proses praus itu apa? Kita mesti ngerti. Jangan semau sendiri jadi orang, tapi kita mau menjadi orang yang bisa dikontrol. Kata praus selanjutnya bicara tentang menjadi pribadi yang tidak pendendam. Ada orang yang oke lah ikut proses, tapi berkata, awas ya, satu hari kelak, kalau gue dapat kesempatan, gue bales. Berapa banyak orang kayak gitu? Satu hari kelak. Jadi, waktu kita mengalami sebuah proses, Tuhan juga mau kita ngerti. Kan prosesnya Tuhan pakai banyak hal. Salah satu pihak
yang Tuhan pakai adalah orang lain. Kok Nathan berani ngomong gitu? Oh iya, saya pernah ngalamin. Tapi waktu Tuhan pakai orang lain untuk memproses kita nggak boleh dalam hati ngomong, gue jalani proses ini, tapi satu hari kelak, gue bales lo. Karena ingat, binatang yang sudah dijinakkan, dia nggak punya perasaan itu loh. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena waktu binatang itu sudah dijinakkan, tuannya bisa menunggangi kuda itu atau sapi itu dengan nyaman, dengan bebas. Kenapa? Karena dia tahu binatang itu tidak akan balas dendam. Ya nggak? Jadi waktu dia naik kuda yang dulu liar, sekarang sudah dijinakkan, dia akan naik dengan rasa aman. Karena binatang itu tidak punya rasa balas dendam. Binatang itu nggak bakal satu hari kelak, gua akan naik, dia jatuh, gua tendang. Nggak begitu kan? Enggak. Jadi waktu kita mengalami sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi karena orang lain, ya kita nggak boleh ngomong, satu hari kelak loh, gue bales. Nggak bisa. Di sini dikatakan apa? Tidak pendendam. Nggak pendendam. Jadi ya sudah, ada proses kayak gitu, sudah kita jalani saja. Kita jadi orang yang lebih baik. We become a better person. Setuju nggak saudara? Mau nggak? Mungkin orang yang gituin kita juga nggak sadar, karena memang Tuhan lagi pakai dia untuk memproses kita. Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin someday, ya saya tidak berharap sih, tapi kan saya ngomong dulu aja. Mungkin someday Tuhan pakai saya untuk memproses saudara. Mungkin saudara jadi tidak suka sama saya. Aduh, kok Nathan. Tapi waktu saudara memutuskan untuk nggak mau urusan lagi sama Konatan, oh ya sudah, Tuhan akan pakai orang lain lagi untuk memproses saudara. Kan saya pernah ngomong, selama kita belum selesai diproses, selama kita belum lulus mata kuliah itu, selama kita belum lulus dengan subjek itu, kita akan terus diadakan remedial sama Tuhan. Ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi. Jadi kita akan merasa, kok orang neken gue di titik yang sama terus ya? Kok orang neken gue di titik yang sama terus? Mungkin selama ini yang Tuhan mau perbaiki adalah kesabaran kita. Kok Tuhan kesannya mengutus banyak orang untuk menguji kesabaran kita? Kenapa? Ya karena memang Tuhan lagi mengerjakan kesabaran kita. Selama kita belum lulus, ya Tuhan akan kirim orang terus. Pertama Konatan, saudara nggak mau, ya sudah orang lain lagi. Mungkin ada yang pikir Tuhan lagi mengutus orang untuk mendidik kedisiplinan kita. Di gereja nggak disiplin, di kantor diomel-omelin. Lu kerja yang bener dong, datang jangan telat. Aduh, kok gitu lagi ya? Tuhan lagi mendidik kedisiplinan kita. Nah, kita nggak boleh dendam. Kenapa? Karena Tuhan sedang mendidik kita menjadi orang yang lebih disiplin lagi. Yang mengerti kata Yesus. Jadi lebih punya tanggung jawab. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Yang berikutnya, mampu dan mau mengampuni. Mengampuni bahasa Inggrisnya forgive. Forgive. Forgive itu dari dua kata, for and give. Nah kalau saudara lagi jalan-jalan, saudara ngelihat ada ruko, ada rumah, ada mobil, ada motor, ditulisin for sale. Tujuannya apa? Untuk dijual. Nah, mengampuni bahasa Inggris forgive, tujuannya untuk diberikan.
Jadi pengampunan atau forgiveness adalah sesuatu yang harus diberikan, sesuatu yang harus dilepaskan. Mengampuni atau forgive atau pengampunan forgiveness itu bukan sesuatu yang harus ditahan-tahan. Orangnya minta ampun atau tidak, orangnya minta maaf atau tidak, kita yang harus melepaskan. Karena yang diuntungkan adalah orang yang melepaskan pengampunan, bukan orang yang diberi pengampunan. Bahkan kadang-kadang orang yang nyakitin kita aja nggak sadar nyakitin kita. Kenapa kamu diemin dia? Kenapa kamu nggak mau bergaul sama dia? Tahu nggak kok? 17 tahun lalu dia menyakiti saya. Hah? 17 tahun lalu? Terus saya nanya sama orang itu, kamu 17 tahun lalu menyakiti dia ya? Hah? Enggak. Nah, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dia aja nggak sadar kalau menyakiti. Kitanya mendem terus. Hidup jadi rasanya aduh. Makanya harus lepaskan. Saya nggak tahu pernah ngomong sama saudara tidak. Tapi saya ingat saya setiap kali ngajar saya ngomong. Saya punya kebiasaan sebelum tidur, saya melakukan proses detoksifikasi. Detoksifikasi apa? Saya mau sebelum tidur racun-racun itu keluar dari hidup saya. Ya kan ada orang bilang detoksifikasi itu makan buah yang banyak, minum air putih yang banyak supaya lemak-lemak keluar. Ya itu benar detoksifikasi. Tetapi itu kan detoksifikasi fisik. Tapi Tuhan juga mau kita mengalami detoksifikasi emosi setiap hari. Jadi setiap hari, setiap malam kalau saya mau tidur, selain saya doanya ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Tapi saya juga takes time, nggak bisa langsung tutup mata, bek gitu ya. Saya melakukan detoksifikasi. Jadi hari ini mungkin ada orang yang nyakitin saya. Dia mungkin nggak ada tujuan nyakitin saya. Dia mungkin nggak ada sadar gitu ya nyakitin saya. Tapi saya harus lepaskan pengampunan supaya saya tidur dalam keadaan yang bersih. Sudah melakukan detoksifikasi. Wah, orangnya gitu ya. Ya sudahlah. Lepaskan pengampunan. Supaya hidup kita ini enteng. Kalau dipikir besok bangun tidur, kok orangnya gitu ya. Cepat tua lah. Oleh karena itu, saya nggak mau punya banyak beban dalam pikiran saya. Orang jahat banyak gak? Banyak. Orang yang nyakitin kita banyak gak? Banyak. Orang yang tidak sesuai dengan harapan kita gak? Lebih banyak lagi. Tapi ngapain sih mikirin gitu? Ngapain sih? Kalau kita gampang sakit hati, orang janji tidak ditepati aja sakit hati loh. Iya kan? Sakit hati. Orang janji nih, dia kok besok saya datang. Dia nggak datang, bisa sakit hati. Tapi saya menolak itu. Makanya saya melakukan detoksifikasi. Iya, kok nggak datang ya? Tapi ya sudah. Ngapain juga dipikir berat? Mungkin dia punya kesibukan, mungkin dia punya apalah, biarin aja gitu kan. Jadi bicara tentang praus, selain lemah lembut, mau dikontrol, mau dikendalikan, mau dibentuk, mau diproses. Tapi yang terakhir juga bicara tentang rendah hati. Saya punya definisi sendiri tentang rendah hati yang sudah sering saya ngomong juga. Menurut saya rendah hati adalah orang yang mau melepaskan haknya. Orang yang mau melepaskan haknya, itu rendah hati. Aku punya hak untuk dilayani, aku punya hak untuk disapa, aku punya hak untuk disambut, aku punya hak untuk macam-macam lah. Tapi waktu kita mau melepaskan hak kita, hidup enteng aja gitu ya. Ngapain dipikir berat? Jadi banyak saudara yang Tuhan juga sebetulnya sedang mengerjakan
supaya kita jadi rendah hati. Rendah hati itu bukannya nggih, enggak. Sorry kalau ada yang nggak ngerti, nggih itu apa? Maksudnya iya, enggak. Rendah hati yang sebenar-benarnya adalah waktu kita rela melepaskan hak kita. Hak kita apa sih? Sebagai manusia hak kita apa? Hak kita dihormati, hak kita disambut, hak kita macam-macam lah hak kita ini. Tapi waktu Tuhan lagi mengerjakan kita, Tuhan berkata, kamu mau nggak kuwarisi bumi? Tadi kalau nggak salah ESV atau NLT ngomong, inherit the whole earth, seluruh bumi ini. Syaratnya apa? Jadilah orang yang lemah lembut. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah praus-praus itu dalam hidup ini. Mau? Amin buat firman Tuhan. Ya berdiri sama-sama ya. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bukan firman yang sederhana, tetapi aku berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus memampukan kami. Bila ada anak-anak-Mu dalam 1-2 hari atau beberapa minggu terakhir ini sedang mengalami praus yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa Tuhan, biar Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi orang yang taat, menjadi orang yang tunduk, menjadi orang yang setia. Supaya waktu proses ini selesai, janji Tuhan akan kami alami dalam hidup kami. Dan aku berdoa Tuhan bukan hanya buat 1-2 orang, buat setiap anak-anak-Mu yang hadir malah pada ibadah ini, buat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara online, dari manapun mereka berada. Biar kami juga mau Tuhan melepaskan hak kami. Kami mau belajar untuk bisa dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu yang jauh lebih indah dari rancangan kami. Kehendak-Mu jauh lebih baik daripada kehendak kami. Oleh karena itu Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Bekerjalah seluas-luasnya dalam hidup kami. Supaya bejana hidup kami boleh menjadi bejana yang lebih baik lagi. Bejana yang lebih luas lagi. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap pribadi diberkati Tuhan. Tidak terkecuali anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami akan berpisah satu lainnya. Kau yang akan pimpin kami, berkati kami. Dan terima kasih Bapak, dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kami. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau Yesus. Hanya Kau